Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hanifah, mahasiswa PPG Prajabatan IKIP Siliwangi, akan memaparkan tentang presentasi laporan kegiatan Design Thinking fase Empathize sampai fase Ideate. Yang pertama, terkait lampiran 1, pedoman wawancara. Wawancara yang saya lakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan belajar yang dialami peserta didik. Pelaksanaan wawancara dilakukan di kelas 4A bersama 5 peserta didik. Berikut ini lampiran pedoman wawancara yang telah saya buat. Selanjutnya, lampiran 2 terkait dengan refleksi wawancara. Jumlah peserta didik kelas 4 terdiri dari 30 orang peserta didik. Dalam refleksi wawancara ini terdapat 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa pikiran yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Pikiran yang paling dominan muncul saat saya melakukan wawancara adalah saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa perasaan yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Perasaan yang paling dominan muncul adalah perasaan senang, karena saya bisa mendengarkan cerita peserta didik terkait dengan pembelajaran yang pernah dilakukan. Dengan hal tersebut, saya jadi mengetahui kegiatan pembelajaran yang disukai dan tidak disukai peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, hal baru apa yang Anda temui setelah wawancara? Apakah asumsi Anda sebelumnya sudah tervalidasi? Hal baru yang saya temui bahwa rata-rata peserta didik yang diwawancara menyukai pembelajaran di luar kelas. Bagi peserta didik, belajar di luar kelas menyenangkan karena kegiatan belajar tidak hanya dilakukan dengan duduk dan mendengarkan penjelasan guru saja. Asumsi saya sebelumnya tervalidasi, yaitu saya berasumsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna apabila menggabungkan beberapa gaya belajar seperti gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar membaca atau menulis. Selanjutnya, Empathy Map. Terdapat beberapa elemen dalam Empathy Map. Yang pertama, pikiran dan perasaan. Hal paling penting dan bermakna bagi subjek adalah pembelajaran yang menyenangkan. Harapan impian subjek adalah dapat belajar sambil bergerak agar tidak jenuh. Ketakutan yang subjek alami adalah pembelajaran yang sulit dan guru yang galak. Selanjutnya, dengar. Hal yang mempengaruhi subjek adalah waktu belajar, teman sebaya, serta cara guru mengajar di kelas. Selanjutnya, keuntungan. Harapan yang ingin dicapai subjek saat belajar adalah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, kesulitan. Hambatan dan tantangan yang dialami subjek ketika belajar adalah materi pelajaran yang dianggap sulit dan motivasi yang kurang dari subjek. Dan yang terakhir, lihat. Lingkungan yang berada di sekitar subjek adalah kelas yang nyaman dengan fasilitas kelas yang memadai, penataan kursi secara berkelompok, serta guru yang tegas sehingga membuat peserta didik tertib dan teratur. Namun, kegiatan belajar di kelas masih bersifat konvensional. Selanjutnya, tabel Crafting Insight. Tabel yang pertama tentang merangkai pemahaman. Terdapat beberapa hal yang ditemukan. Yang pertama, peserta didik menyukai pembelajaran PJOK. Peserta didik menyukai pembelajaran di luar kelas. Peserta didik takut dengan guru yang galak. Ternyata peserta didik senang belajar dalam kelompok. Sebagian peserta didik beranggapan mata pelajaran matematika itu sulit. Ternyata peserta didik mudah jenuh jika guru mengajar menggunakan metode konvensional, yaitu guru menyampaikan materi dengan metode ceramah. Ternyata peserta didik sebagian besar mempunyai gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Peserta didik lebih tertarik belajar menggunakan media pembelajaran. Peserta didik menyukai guru yang tegas dan perhatian. Peserta didik kelas 4A memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mulai dari gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, tabel 5 rangkaian pemahaman terpilih. Yang pertama, peserta didik senang belajar dalam kelompok. Peserta didik mudah jenuh jika guru mengajar menggunakan metode konvensional. Peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Dan ternyata peserta didik lebih tertarik belajar menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mulai dari visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar membaca atau menulis. Selanjutnya, tabel informasi, inspirasi, dan memorability. Yang pertama terkait dengan informasi. Pemahaman yang saya temukan setelah melakukan wawancara yaitu peserta didik menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas.
Ternyata peserta didik merasa takut apabila guru yang mengajar di kelas galak. Peserta didik senang pembelajaran di kelas dilakukan dengan diskusi dalam kelompok. Peserta didik tetap beranggapan mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit. Peserta didik mudah jenuh jika guru mengajar menggunakan metode konvensional. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah. Peserta didik lebih tertarik apabila saat belajar guru menggunakan media pembelajaran saat menjelaskan materi. Peserta didik menyukai guru yang tegas dan perhatian. Peserta didik kelas 4A memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, tabel inspirasi. Peserta didik senang belajar dalam kelompok. Peserta didik mudah jenuh jika guru mengajar menggunakan metode konvensional. Peserta didik lebih tertarik belajar menggunakan media pembelajaran. Dan peserta didik kelas 4A memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, memorability. Kegiatan pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi kelompok, menggunakan metode atau model, bahkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Menggunakan media pembelajaran saat menyampaikan materi ajar, melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat diterima oleh 2 atau lebih gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, lampiran 3 terkait dengan format desain challenge. Yang pertama, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran di luar kelas yang efektif. Yang kedua, bagaimana menjadi guru yang sabar, ceria, dan komunikatif. Yang ketiga, bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran secara berkelompok yang efektif. Yang keempat, bagaimana menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan agar mata pelajaran matematika tidak dianggap sulit oleh peserta didik. Yang kelima, bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat memadukan beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan media pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, perumusan ide. Terdapat 5 ide yang telah saya rumuskan. Yang pertama, pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar secara heterogen. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, menerapkan metode, model, pendekatan pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar kelompok. Yang keempat, menata tempat duduk secara berkelompok. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Sekian video presentasi laporan kegiatan design thinking fase empathize sampai fase ideate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.